Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita adalah salah satu pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, apa kabar anak-anak semua? Tentunya baik-baik saja kan di rumah. Nah, untuk kalian di rumah jangan lupa selalu jaga kesehatan, kemudian jangan lupa beribadah kepada Allah, sholat lima waktu jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa juga selalu belajar di rumah, belajar dengan giat, dengan semangat yang optimis untuk selalu belajar untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada kesempatan yang berbeda ini yang kita bahas adalah di bab 10, menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Nah, kalau kalian di rumah mempunyai buku bisa dilihat bukunya, buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dalam kehidupan manusia ini salah satu kebutuhannya itu makan dan minum, dan tidak bisa terlepas dari hajat hidup manusia. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini beserta isinya untuk keperluan manusia. Nah, salah satunya yaitu hewan. Nah, hewan yang kita makan ini tidak boleh sembarangan dimakan atau menyembelihnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas di sini tentang syariat penyembelihan hewan dalam Islam. Ya. Nah, penyembelihan hewan atau penyembelihan binatang yang kita bahas di sini ada tata konsepnya. Yang pertama, ketentuan penyembelihan. Jadi ketentuan penyembelihan itu bagaimana, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, baik yang tukang sembelih, kemudian yang sembelih maupun alatnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tata cara menyembelih secara tradisional. Nah, nanti dibahas di sini bagaimana cara penyembelihan secara tradisional. Dan ada yang ketiga, ini ada tata cara penyembelihan secara mekanik. Artinya sudah menggunakan alat-alat yang modern untuk melaksanakan penyembelihan hewan secara mekanik. Baiklah anak-anak, nah tujuan sikap yang kita dapat di dalam pembelajaran penyembelihan hewan ini, sikap mulia yang kita akan dapat insya Allah yang pertama memperlakukan hewan yang akan disembelih itu secara baik. Ya, walaupun hewan dia adalah makhluk ciptaan Allah juga. Nah, kemudian yang kedua, memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, baiklah, untuk detailnya bisa kita perhatikan di bawah ini. Nah, ini ada ilustrasi gambar tentang penyembelihan hewan untuk seekor sapi disembelih. Nah, jadi di dalam memahami untuk penyembelihan hewan ini, kita akan menjelaskan di sini ya. Kita akan menjelaskan yang pertama, ketentuan penyembelihan hewan. Nah, ketentuan penyembelihan hewan itu tidak sembarangan ya. Nah, di dalam penyembelihan hewan yang disyariatkan dalam ajaran Islam adalah menyembelih yang memenuhi ketentuan. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih, yang tukang sembelih atau tukang dagal gitu ya. Nah, ketentuan yang harus dipenuhi seorang penyembelih adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyembelihan beragama Islam. Ya, penyembelihnya atau orang yang menyembelih itu harus beragama Islam. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang kafir atau yang ingkar kepada Allah, orang yang musyrik menyekutukan Allah, maupun orang yang murtad keluar dari agama Islam, hukumnya itu tidak sah. Nah, kemudian yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Nah, itu juga ketentuannya ya. Jadi menyembelih itu harus dengan sengaja. Seorang menyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja. Nah, kalau tidak sengaja nanti tidak sah juga. Nah, kemudian yang ketiga, penyembelih balik dan berakal. Jadi penyembelih itu yang harus balik dan berakal. Artinya balik itu sudah dewasa. Ya, sudah dewasa, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian berakal, ya, bukan orang yang tidak punya akal. Nah, tidak sah sembilan orang yang belum balik dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. Jadi kalau gila itu tidak sah nanti menyembelih. Nah, kemudian yang keempat, menyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca salawat dan takbir 3 kali. Ya, sini ada sabda Rasulullah SAW bunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Anasi radhiyallahu qala dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabul syai'ini aqranaini jabahahuma amlahaini biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima wa hul Bukhari Muslim. Nah, artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak hitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah.
bertakbir dan meletakkan kaki baginda di atas melihat keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kemudian yang kedua, ketentuan hewan yang akan disembelih. Jadi hewan yang akan disembelih itu ada ketentuannya. Nah, ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati ataupun hewan yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas apabila kita mendapatkannya hampir mati atau masih hidup. Nah, kalau kita sempat menyembelihnya sebelum matinya, maka hewan itu boleh dimakan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging, babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Nah, Quran surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Jadi hewan yang disembelih itu yang jelas yang halal, kan ada juga hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi. Hewan yang haram dikonsumsi seperti katak, babi, anjing, dan sebagainya tidak sah disembelih. Hewan yang diperoleh melalui cara haram juga tidak sah disembelih. Contohnya kayak mencuri hewan. Ya, walaupun hewannya kayak ayam halal dimakan, tapi karena memperolehnya tidak sah, maka haram untuk disembelih. Nah, kemudian ketentuan alat menyembelih. Jadi tadi itu ada ketentuan yang menyembelih, kemudian hewannya, dan kemudian yang ketiga ketentuan alat menyembelih. Nah, alat yang menyembelih ini alat yang digunakan untuk menyembelih hendaknya memenuhi ketentuan. Nah, yang pertama, alat yang digunakan tajam yang dapat melukai. Ketajaman alat dimasukkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Nah, cuman di dalam alat yang digunakan yang tajam ini jangan sampai kita mengasahnya itu di depan binatang, ya. Misalnya contoh kita mamanya menyembelih ayam, terus kita mengasahnya di depan dilihat oleh ayam, itu jangan ya. Jangan sampai kita lakukan seperti apalagi kambing, sapi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kambing itu kan instingnya lebih tinggi lagi, walaupun binatang punya insting yang tajam. Nah, kalau kadang-kadang kalau kita melihat ada penyembelihan hewan, kurban contohnya itu kan ada di masjid-masjid, di langgar-langgar musola, di kampung-kampung itu kalau ada kambing dilihat temannya jadi potong, itu kambing itu mengembek, dia ngembeknya bukan apa, menangis, nah, karena instingnya itu. Nah, kemudian yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari Muslim, kita tidak diperbolehkan menyembelih menggunakan alat yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Nah, itu ya, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam, yang lazim kita gunakan untuk menyembelih. Nah, kemudian ketentuan menyembelih. Nah, ketentuan menyembelih supaya proses penyembelihan hewan menjadi sah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat leher. Jadi itu harus putus. Tapi jangan juga kita mau menyembelih hewan itu terlalu bergebu-gebu akhirnya sampai putus lehernya. Itu jangan juga. Itu nanti kita memperlakukan hewan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan bagian-bagian berikut. Nah, yang pertama itu tenggorokan, saluran pernapasan. Yang kedua, saluran makanan, dan yang ketiga 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Jadi 2 urat itu harus terputus. Bila ketiga bagian tersebut sudah terputus, maka penyembelihan dianggap sudah menjadi sah. Nah, jadi kita hati-hati ya di dalam ketentuan menyembelih. Menyembelih itu harus berhati-hati. Ya. Ini kadang-kadang ada juga orang yang mungkin pernah dulu ada anak-anak praktek menyembelih hewan. Nah, ketika menyembelih hewan itu karena tidak putus saluran makanannya atau 2 urat lehernya yang ada di sekitar tenggorokan itu tidak terputus, akhirnya begitu dipotong jalan lagi tuh ayam. Nah, berjalan lagi karena belum dipastikan mati. Nah, jadi itu kita harus hati-hati. Nah, yang kedua, tata cara penyembelihan hewan. Cara penyembelihan hewan ada 2 macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan secara mekanik atau mesin. Penyembelihan tradisional adalah menyembelih hewan dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, dan lain sebagainya. Penyembelihan mekanik adalah penyembelihan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Nah, untuk memahami kedua macam cara penyembelihan tersebut, bisa kita lihat di bawah ini ya. Nah, tata cara penyembelihan secara tradisional, artinya yang lazim kita lakukan di kampung-kampung di mana itu ya. Nah, yang pertama, cara penyembelihan tradisional itu adalah sebagai berikut. Nah, caranya, yang pertama, menyiapkan lubang penampung darah. Nah, sebaiknya kita itu menyiapkan lubang menampung darah hewan yang mau kita sembelih tadi. Disiapkan dulu. Nah, setelah disembelih kan ditutup kembali. Jadi jangan sembarangan darahnya itu dibuang gitu. Nah, kemudian yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan kiblat, lambung kiri di bawah. Nah, jadi kalau kita memotong itu hewan yang disembelih itu ya, contoh kita memotong ayam harus dimiringkan, ya, rusuk sebelah kirinya tuh dimiringkan ke kiri, ya, agak ke kiri supaya nanti yang menyembelih itu enak dari sebelah kanan memotongnya.
Nah, kemudian yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Nah, ditekan ke bawah itu supaya ketika memotong itu darahnya mengalir, ya mengalir cepat mengalir lah. Nah, kemudian yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Nah, supaya darahnya tadi mengalir di tempat lubang tadi. Nah, kemudian yang kelima, berniat menyembelih. Jadi kita sebelum menyembelih itu memang harus berniat menyembelih. Nah, karena sesuatu itu tergantung niatnya. Ya, nama a'malu bin niat. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi jangan lupa kita menyembelih hewan, baik mungkin nanti secara tradisional ataupun nanti secara mekanik atau modern itu, niat itu jangan sampai kita lupakan. Oke, baiknya selanjutnya, nah kemudian membaca basmalah, selawat Nabi, dan takbir. Nah, jadi tata caranya itu jangan jangan lupa juga ya. Jadi kita memotong itu hati-hati. Nah, jadi setelah kita memotong, contoh kayak memotong ayam, kita tulang rusuknya di sebelah kiri dikebawakan. Nah, kemudian kita memotong dengan tangan kanan. Nah, sebelum kita potong itu kita bacakan sholawat dulu. Itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali lah. Kemudian Bismillahi Allahu Akbar. Nah, jadi setelah terpotong itu ya misalkan terputus tadi ya saluran uapnya yang kiri dan kanan dan tenggorokannya. Nah, setelah kita potong tadi darahnya kita habiskan sampai habis, nah baru diletakkan di batang tadi. Nah, jangan sampai belum dipotong habis dilempar langsung, nanti darahnya nanti tidak mengalir. Nah, kemudian yang ketujuh, arahkan pisau atau alat menyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Tapi ingat ya kayak tadi, jangan sampai juga terlalu bernafsu betul memotongnya, akhirnya sampai putus lehernya, kasihan nanti nyetan. Nah, ini bisa makruh nanti hukumnya kalau kita sampai terputus gitu ya. Nah, kemudian dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, yaitu yang pertama mengasah alat penyembelih setajam mungkin untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. Jadi harus diasah dulu, tapi mengasahnya ingat jangan di depan hewan. Tentang hewannya mau disembelih lalu di depannya kita mengasah. Jangan sampai ya, kasihan malah binatang, kasihan juga nanti dia. Walaupun namanya binatang dia punya insting juga. Ya. Nah, kemudian yang kedua, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Jadi menghadap ke arah kiblat. Ya. Nah, disunahkan menghadap ke arah kiblat. Kemudian membaca basmalah menyebut asma Allah. Ya. Nah, kemudian yang keempat menyembelih di pangkal leher supaya untuk memudahkan dalam penyembelihan nanti. Nah, kemudian di samping hal-hal sunnah tadi ada juga hal-hal yang makruh. Kalau yang sunnah tadi kita laksanakan itu kita akan mendapat pahala. Nah, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Nah, kemudian ada hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Nah, makruh itu kalau kita tinggalkan mendapat pahala, nah kita kerjakan dan tidak berdosa. Nah, lebih baik kita tinggalkan mendapat pahala. Nah, yang pertama menyembelih dengan alat yang kurang tajam. Ini makruh hukumnya. Nah, makanya tadi sebelum menyembelih itu harus diasah dulu alat yang tajam tadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua menyembelih dari arah belakang leher. Nah, punggung belakangnya, dari belakang kamu motongnya itu nggak boleh, karena dari depan, ya kan? Nah, kita diharuskan dari depan supaya terputus buat kiri kanannya, kemudian tenggorokannya juga, jangan dari punggung belakang motongnya. Nah, itu tidak makruh hukumnya. Nah, kemudian yang keempat menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Nah, menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Nah, jadi kalau sebelum mati itu dikulitin, jadi dipastikan dulu setelah kita motong itu didiamkan dulu. Ya, didiamkan, kalau sudah tidak ada gerakan lagi, nah baru kita kuliti dan potong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati tadi. Jadi kalau sudah benar-benar mati tadi, kita kuliti, nah kita potong bagian tubuhnya. Ya, kalau sudah benar-benar mati, nah kalau belum mati jangan dulu ya, nanti hukumnya makruh. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi ya, yang bagian C, menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya. Nah, jadi menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya. Tapi jangan terlalu sampai putus sama sekali lehernya, itu namanya juga. Ya, jadi makruh hukumnya. Nah, kemudian yang selanjutnya tata cara penyembelihan secara mekanik. Nah, tata cara penyembelihan secara mekanik dilakukan agar penyembelihan bisa lebih cepat, lebih efisien waktunya. Nah, penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan, ya, atau RPH, rumah pemotongan hewan, yang biasa lagi kita kenal. Adapun tata cara penyembelihan secara mekanik sebagai berikut. Yang pertama, pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Jadi sebelum kita memotong itu mesin itu sudah menyala. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Nah, yang kedua, kita siapkan hewan yang akan disembelih. Jadi hewannya harus ada. Nah, kemudian yang ketiga, penyembelih berniat untuk menyembelih. Jadi jangan lupa, nah kalau kita memotong tradisional tadi harus berniat juga, dan kemudian yang mekanik kita juga berniat untuk menyembelih. Nah, kemudian membaca basmalah, selawat Nabi, dan takbir sebanyak 3 kali. Ya. Nah, kemudian yang kelima, masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Nah, setelah itu lengkaplah cara menyembelih secara mekanik tadi. Cuman jangan lupa tadi harus berniat juga ya, niat untuk memotong.
Jadi itu yang perlu kita lakukan di dalam penyembelihan, ya. Jangan sampai kita sembarangan dalam menyembelih hewan. Nah, kalian di rumah umpamanya ya bisa mencoba-coba belajar dengan orang tua atau ustaz-ustaz cara-cara menyembelih. Walaupun bagaimana nanti kita akan bisa bisa juga menyembelih gitu nanti. Ya. Nah, inilah pelajaran kita pada kesempatan yang berbagai ini, sedikit apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas bersama-sama pada hari ini ada manfaatnya bagi kita semua, ya, kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada yang kurang, itu hanya kekurangan dari Bapak sebagai manusia biasa. Kemudian tidak ada kebenaran atau kelebihan. Kebenaran dan kelebihan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran kita pada kesempatan yang berbeda ini, marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.